Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Raditu billahi rabbil islami di Nabi Muhammadin nabi wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, materi malam ini yaitu mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal, sama ada materi tambahan dari saya yaitu terkait dengan kecurangan. Nah, materi kali ini yaitu pertemuan kedua ya setelah UTS, karena sebelumnya kan sebelum UTS sudah saya memberikan materi yang seharusnya sesudah UTS gitu kan, karena UTS-nya kelewat kemarin ya. Nah, jadi sekarang materi yang kedua setelah UTS begitu. Nah, kita akan membahas mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal. Jadi seorang auditor itu ketika melakukan proses audit sebuah entitas, dia akan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan di dalam pengendalian internal perusahaan. Nah, itu biasanya akan dilaporkan kepada manajemen ataupun kepada TCWG. Nah, apabila manajemen tidak merespon terkait dengan kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh auditor, seorang auditor itu wajib menyampaikan kepada TCWG. TCWG itu siapa? Yaitu orang yang bertanggung jawab kepada organisasi di atas manajemen. Contohnya Dewan Komisaris, direktur, ataupun para pemegang saham gitu kan. Yang mayoritas adalah orang-orang yang menanamkan modal di dalam perusahaan tersebut. Begitu. Itu berkaitan dengan TCWG. Nah, tahapan dalam mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal yaitu yang pertama menilai parahnya kelemahan pengendalian internal. Itu di mana letak kelemahannya? Dari proses pendokumentasian terlebih dahulu. Nah, ketika udah melakukan proses pendokumentasian, maka kita akan mengetahui kelemahan pengendalian internal. Itu kan karena kita proses mereview terlebih dahulu. Nah, setelah itu maka pembahasan dengan manajemen. Nah, setelah menemukan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi yang dilakukan oleh karyawan biasanya dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu sekitar 70% dalam setiap organisasi pemerintahan penyelewengan terjadi pada pengadaan barang dan jasa, di mana terjadi markup pembelian biasanya. Contoh misalkan saya sebagai pengadaan barang dan jasa, harga kepada reseller ataupun kepada penjual itu harga laptop 500.000. Nah, beli 20, 5 kali 2 berapa? 4 juta ya. 5 kali 2 10 juta. Nah, 10 juta itu harga yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Tetapi penjual biasanya akan memberikan komisi kepada pembeli. Nah, walaupun di dalam faktur pembelian itu tidak dimasukkan. Nah, seorang auditor itu harus bisa mendeteksi terjadinya hal seperti itu. Bisa dengan cara melakukan konfirmasi. Tapi konfirmasi yang dilakukan seorang penjual tidak akan mengakui. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita bisa sebagai konsumen. Nah, ketika sebagai konsumen nanti kita selidiki, tanya gitu kan. Ketika ditanya biasanya akan mengakui gitu. Pertama sebagai konsumen dulu, kita beli sebagai konsumen, terusan kita apakah saya dapat komisi seperti PT X yang sedang saya audit, tapi jangan disebutin itu. Apakah saya dapat komisi jika saya beli sekian seperti halnya rekan saya PT X gitu. Oh iya bisa Pak, berarti kan terjadilah di sana sebuah
penyimpangan. Contohnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menilai parahnya kelemahan pengendalian internal? Yang pertama itu ada beberapa hal, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor itu. Yang pertama, dampak kelemahan itu pada salah saji material dalam laporan keuangan. Artinya bahwa kelemahan yang ada di dalam organisasi itu berdampak pada kekacauan laporan keuangan ataupun salah saji ataupun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua itu kemungkinan kelemahan itu pada salah saji dalam laporan keuangan di kemudian hari, ataupun berdampak salah sajinya bukan pada bulan-bulan ini tapi berdampak pada tahun-tahun yang akan datang. Contoh misalkan dari aspek lingkungan, perusahaan itu menghasilkan limbah, tapi limbah itu tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Nah, itu akan berdampak panjang kepada perusahaan. Bisa saja perusahaan itu ditutup oleh masyarakat karena meresahkan ataupun merugikan. Nah, itu kan akan berdampak pada laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu kerentanan aset atau hutang terhadap kerugian dan hutang. Nah, itu berkaitan sama yang poin yang nomor 2. Itu kan akan berdampak pada aset, hutang gitu juga. Yang poin yang keempat, apa sebabnya dan seberapa sering terjadinya penyimpangan. Nah, ini penyimpangan yang seperti itu kita harus memprediksi berapa sering terjadinya. Apakah setiap dilakukannya pengadaan barang dan jasa maka terjadilah sebuah penyimpangan di dalam organisasi. Oke, lanjut. Mendokumentasikan. Nah, ini harus ada bukti kinerja dari seorang auditor. Itu proses pendokumentasian kelemahan pengendalian internal. Yang pertama yaitu catat semua kelemahan pengendalian internal itu di berkas yang tersimpan rapi oleh seorang auditor, jangan orang lain tahu. Lalu jelaskan dampak yang ditimbulkan dari kelemahan itu dan apa tindakan yang disarankan. Nah, ketika sudah diarsip catatan-catatan kelemahan pengendalian internal, lalu kita sudah menjelaskan kepada seorang manajemen. Setelah itu kita harus memiliki salinan ataupun bukti aslinya disimpan, lalu kopiannya diberikan kepada manajemen, karena ketika kopiannya hilang kan ada yang aslinya gitu. Lalu tindakannya seperti apa? Tindakan dari mengatasi pengendalian internal itu. Oke. Nah, pembahasan dengan manajemen itu yang pertama kita mengkomunikasikan secara lisan kepada orang yang tepat. Contoh misalkan pengendalian internal lemah tapi manajemen sudah tahu. Nah, hal itu dilakukan oleh seorang manajemen. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan kepada TCWG ataupun orang yang berkepentingan di dalam perusahaan di atas manajemen gitu, supaya ditindaklanjuti. Maka dari itu kepada orang yang tepat. Lalu yang kedua, komunikasi secara tertulis semua kelemahan pengendalian internal yang signifikan. Ini mencerminkan betapa pentingnya temuan audit dan dapat membantu manajemen dan TCWG dalam memenuhi berbagai kewajiban mereka. Nah, kecurangan itu jika auditor menemukan bukti adanya kecurangan, yang harus dilakukan yang pertama itu lapor kepada manajemen. Yang keduanya sekurang-kurangnya 1 jenjang di atas orang yang melakukan kecurangan. Contoh, misalkan staf accounting gitu kan melakukan kecurangan. Nah, kita melapor kepada supervisor itu. Kalau enggak supervisor accounting ya. Nah, kalau misalkan manajemen yang melakukan, maka kita melaporkan kepada TCWG ataupun jenjang yang lebih tinggi di atas manajemen yang mampu menindaklanjuti bahwa manajemen tersebut telah melakukan kecurangan, manajer tersebut telah melakukan kecurangan begitu. Nah, jika kecurangan melibatkan manajemen senior, lapor kepada TCWG ataupun kepada para pihak yang berkepentingan, pemegang saham.
baik secara lisan maupun tertulis kepada owner gitu kan, kepada owner, pemegang kebijakan, direktur gitu, dewan komisaris juga bisa gitu. Lapor kepada jenjang yang lebih tinggi. Nah, tanggapan manajemen terhadap komunikasi. Nah, jadi bagaimana tanggapan seorang manajemen ketika kita mengkomunikasikan suatu kelemahan? Bisa berupa itu pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap kelemahan pengendalian internal secara dini. Yang kedua, keputusan untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan yang direkomendasikan oleh audit. Yang ketiga, tidak bertindak sama sekali. Nah, apapun tanggapan manajemen auditor wajib mengkomunikasikan semua kelemahan pengendalian internal yang signifikan secara tertulis. Nah, isi dari komunikasi itu yang pertama itu penjelasan mengenai setiap kelemahan signifikan dan dampak yang mungkin terjadi. Gitu kan, dijelasin. Lalu usulan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Lalu tanggapan manajemen yang sebenarnya atau yang akan dilakukan. Bagaimana tanggapannya? Terusan pernyataan apakah auditor mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi. Jadi seorang auditor itu, misalkan kita udah mengkomunikasikan kepada manajemen bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi itu A, B, C, D, dan manajemen akan mengambil langkah C, D, E gitu. Nah, kita melakukan konfirmasi ataupun verifikasi apakah langkah untuk memperbaiki pengendalian internal itu sudah dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait di dalam organisasi gitu. Nah, baik, itu saja untuk untuk mengkomunikasikan kelemahan. Kita lanjut ke materi kecurangan.